Sudah, Pak? Kita ulang ya. Yang semangat lagi ya. Jawab salamnya ya. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali dipertemukan oleh Allah di mana ini? Di musola Qalbun Salim. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap bersama-sama. Coba Alhamdulillah. Coba kurang bareng-bareng ini. Kita mengucap bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Karena dengan nikmat dari Allah, dengan segala nikmat dan berbagai nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita bisa berkumpul di sini. Di antaranya Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Coba kalau adik-adik tidak diberikan sehat sama Allah, dikasih sakit sama Allah, tentu maka adik-adik tidak akan bisa hadir di sini. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah nikmat kesempatan dan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini, belajar bersama-sama di musola Qalbun Salim. Coba Ustaz tanya sekarang, siapa yang tahu judul kajian di sore hari ini? Angkat tangan, coba. Ada yang tahu judul kajian di sore hari ini? Kalau ada yang tahu, angkat tangan, nanti Ustadz kasih sesuatu. Wah. Ini banyak nih hadiahnya loh. Tuh, mau ndak hadiah? Siapa yang di sini mau hadiah? Nah, coba sekarang siapa yang tahu judul kajian hari ini? Angkat tangan, nanti Ustadz kasih sesuatu. Ada banyak ini. Ada tepak yang imut ini, tuh ada pensil, ada buku sama pulpennya, ada jajan yang disundui, tapi bukan pentol. Nih ada jajan yang disundui tapi bukan pentol, enak. Ayo siapa yang tahu judul kajian pada sore hari ini? Siapa apa coba sini maju. Tahu apa enggak? Enggak tahu, kenapa kok maju? Yang tahu siapa? Yang siapa? Ayo sini maju. Ayo nggak apa-apa. Kok dua? Siapa yang jawab nih? Ayo. Celakalah anak durhaka. Gimana? Ulangi. Dipegang dulu mic-nya, dipegang dulu mic-nya. Namanya siapa? Kenalan sama yang teman-teman yang lain. Siapa namanya? Diandra Urani Fausta. Apa tadi judulnya? Celakalah anak durhaka. Celakalah anak yang durhaka. Nah, dapat hadiah. Nih. Yang lain mau hadiah juga enggak? Mau. Nah, insya Allah nanti akan dikasih hadiah. Adik-adik sekalian, judul kajian duduk sendiri nak. Judul kajian sore hari ini adalah masih tentang adab terhadap kedua orang tua. Kemarin kita sudah membahas adab-adab tentang
bagaimana terhadap kepada orang tua. Kita harus bagaimana kita sudah sebutkan kemarin. Nah, sekarang kita juga masih membahas tentang bagaimana juga adab tentang terhadap orang tua. Judul kajian hari ini adalah celakalah anak yang durhaka. Nah, sebelum kita membahas, coba Ustadz mau tanya ini kepada adik-adik. Adik-adik di sini sudah mandi semua? Sudah. Belum. Belum mandi. Oh, makanya kok ada bau-bau gitu. Sudah sarapan? Sudah. Oh, ada yang jawab sudah. Berarti tidak puasa yang jawab itu tadi. Kelepasan dia. Semuanya puasa ini? Puasa. Beneran puasa? Puasa. Yakin puasa? Masih semangat puasanya? Nah, jadi harus tetap semangat ya. Karena kita tinggal menunggu sedikit lagi, maka waktu berbuka akan datang. Nah, sambil menunggu waktu berbuka, kita belajar ya. Nanti kalau kita belajar sambil menunggu waktu berbuka, insya Allah waktunya tidak akan terasa. Kok tiba-tiba sudah maghrib aja. Nah, tapi kalau kita nungguin terus kapan ya ini waktu berbukanya, kok nggak buka-buka, kok nggak maghrib ini. Nah, kalau kita tungguin nanti makin lama nanti. Maka biar nggak semakin lama, kita sambil belajar biar nanti nggak terasa tiba-tiba azan gitu aja. Iya, setuju ya? Setuju. Coba Ustadz nanya ini, kalau memang beneran sudah mandi ya, nanti dijawab. Sudah mandi semua ini? Beneran ini satu aja ini yang jawab belum. Kamu namanya siapa? Zaki. Belum mandi. Kenapa kok gak mandi tadi? Soalnya tadi tuh habis ada bentar. Gak mandi. Nanti mandi apa enggak? Iya tadi. Oke, nanti mandi ya. Kasih. Iya, ke sana kamu misalnya. Mogok. Nanti kalau nggak mandi kasihan temennya itu sampingmu itu. Gak apa-apa. Coba sekarang Ustadz nanya nih, diperhatikan ya. Nanti kalau yang merasa sudah mandi angkat tangan, saya gitu ya, bareng-bareng. Nanti kalau yang nggak angkat tangan berarti dia nggak merasa dia belum mandi. Iya. Coba bareng-bareng ya. Ya duduk situ nggak apa-apa tuh, banyak temennya tuh. Coba siapa yang sore ini sudah mandi? Itu ada yang nggak mandi tuh. Bapak-bapak sama ibu-ibu itu belum angkat tangan, itu berarti belum mandi itu ya, Bu ya. Dah turun lagi. Konsentrasi ya. Siapa yang sore ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Ada yang mandinya masih sama orang tuanya? Mandi sendiri ya semua ya? Iya, pinter, Masya Allah. Siapa yang mandinya pakai air bersih? Saya. Masya Allah. Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Loh, pakai sabun cuci? Pakai sabun cuci mandinya. Emangnya gelas, piring, sendok pakai sabun cuci? Konsentrasi ya jawabnya. Jadi harus konsentrasi biar nggak salah jawabnya. Coba kita ulang. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya sama sapi? Oh, itu sama sapi tuh. Sama sapi? Sapinya masuk kamar mandi ya. Sebentar. Ada yang mandi sama sapi ternyata.
Emangnya sapinya cukup masuk kamar mandi? Gak kuat toyo. Sempit. Mungkin sapi yang mainan itu ya. Coba ulangi. Konsentrasi ya. Konsentrasi biar jawabnya enggak salah. Kawut. Biar enggak salah. Coba lagi. Siapa yang sore ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya pakai air kopi? Oh itu ada lagi itu. Pakai air kopi mandinya. Kan malah kotor semua kalau pakai air kopi. Kan enak sih. Makanya konsentrasi, harus konsentrasi. Coba diulang lagi ya. Awas salah, konsentrasi. Siapa yang sore ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya di depan TV? Oh enggak ada, di depan TV. Bahasa semua dong. Masa mandi di depan TV? Baik adik-adik, insya Allah sudah ganteng-ganteng semua, sudah cantik-cantik semua. Berarti semuanya sudah mandi nih, yakin. Dingin enggak ini hujan-hujan mandi? Dingin ya. Tapi harus tetap mandi biar seger, biar semangat ya. Biar semangat. Bapak. Hari ini insya Allah kita akan belajar untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, untuk menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Nah, apa sih durhaka itu? Durhaka kepada orang tua adalah perbuatan anak kepada orang tuanya yang perbuatan tersebut bisa menyakiti hati orang tuanya. Nah, itu yang dimaksud durhaka. Membuat orang tuanya sedih, nah, membuat orang tuanya marah-marah, nah, membuat orang tuanya jengkel. Nah, itu termasuk perbuatan yang durhaka. Maka apa saja perbuatannya durhaka? Mau tahu enggak? Tahu. Beneran mau tahu? Di sini ada yang datang paling jauh. Rumahnya yang paling jauh di mana? Coba siapa itu? Coba sini maju. Maju ke sini. Di mana rumahnya? Jangan bilang nggak di bawah gitu. Namanya siapa? Alesa. Siapa? Alesa. Alesa. Alesa rumahnya di mana? Apa? Rumahnya di mana? Pesona Sentosa. Di mana itu? Pesona mana? Sentosa. Sausa di mana itu? Ada yang tahu? Sentosa. Anu. Pesona Sentosa itu di mana? Ada yang tahu enggak? Hah? Oh, Tulangan. Oh iya. Selain Tulangan, Pesona Sentosa, ada enggak yang datangnya paling jauh? Mungkin dari Jawa Tengah gitu. Jauh-jauh untuk belajar, ada lagi yang belajar? Ada yang mungkin dari Inggris mungkin datang ke sini buat belajar. Nggak ada ya? Ya, ini berarti paling jauh. Insya Allah akan dapat jajan sondok namanya ini. Bilang apa? Sama. Jajan sondok, bukan pentol tapi ya. Nanti makannya tapi ya, jangan sekarang langsung dioncek. Lupa kalau puasa. Sekarang masih puasa, nunggu buka. Coba dicari dulu di mana ya. Sebelum kita masuk ke materi, adik-adik harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu tentang adab-adab bermajelis. Ya, apa sih majelis itu?
Ada yang tahu majelis itu apa? Majelis itu adalah tempat di mana kita sedang belajar. Ya. Di situ terdapat orang-orang yang sedang berkumpul, yang lagi belajar. Contohnya kayak di mana? Di sekolahan. Nah, kayak contohnya di tempat ngaji. Nah, kayak lagi contohnya di sini. Nah, di les. Nah, di mana lagi? Di masjid kalau ada kajian. Nah, itu namanya majelis. Nah, dan ketika di majelis itu ada adab-adabnya. Adik-adik minta tolong diperhatikan. Coba lomba duduk rapi. Nah, jadi di majelis itu ada adab-adabnya, ada cara-caranya. Di antaranya ketika sang guru menjelaskan atau sedang berbicara, maka tidak boleh ada yang rame, tidak ada boleh yang gaduh, lari-lari, apalagi lari-lari. Ini masjid, bukan tempat untuk main sepak bola ya. Terus tidak boleh jahil sama temennya. Kemudian tidak boleh ribut sendiri, ya, tidak boleh rame intinya ya. Kemudian diantara adab bermajelis adalah mencatat apa yang sedang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi Ustadz di sini adalah adalah guru kalian, maka harus diperhatikan ketika gurunya sedang berbicara. Kemudian juga harus dicatat apa yang sudah disampaikan oleh gurunya, ya. Itu diantara sebagian adab-adab bermajelis. Nah, di sini ada yang belum tahu namanya Ustadz? Belum tahu? Masa belum tahu? Kan kita sering ketemu. Ada yang belum tahu namanya Ustadz, angkat tangan. Nanti tak kasih tahu. Ada yang belum tahu? Belum tahu. Kemarin tidak ikut. Tidak ikut. Sini coba. Maju gak apa-apa. Namanya siapa? Namanya siapa? Lupa namanya. Konita Ayu. Konita Ayu. Ada dong itu sama kayak Mbak Konita namanya. Panggilannya siapa? Ara. Oh, Ara. Rumahnya di mana? Lupa rumahnya di mana? Di mana lu? Lupa rumahnya. Gak tahu. Gak dibawa ya rumahnya ya. Di mana rumahnya? Gak tahu rumahnya. Di Perumtas apa di luar Perumtas? Oh, Perumtas 3. Ya. Nama ibunya siapa? Jangan sampai nggak tahu loh ya. Nama ibuku Umi gitu, ada yang bilang gitu kemarin. Nama bapakku Abi gitu. Siapa nama ibunya? Siapa namanya? Bunda. Bunda. Oh iya, nama ibunya Bunda. Nama ayahnya siapa? Ayah gitu ya. Ayah gitu. Ya udah nggak apa-apa, nih dapat hadiah nih. Bilang apa? Ya, sama-sama. Perkenalan dulu lagi kita ya. Barangkali ada yang belum kenal. Coba bareng-bareng, siapa nama saya? Ya, terus kemarin ada yang salah bilang namanya siapa? Ustadz Abil katanya. Ustadz Abil katanya. Orang tua saya sudah ngasih nama bagus-bagus diganti di sini. Namanya jadi Ustadz Abil katanya. Namanya adalah Ustadz Adi ya. Nanti kalau ketemu di jalan disalamin ya. Assalamualaikum Ustadz gitu ya. Jangan cuma diem aja. Tapi nanti kalau ketemu harus disapa. Karena setiap muslim itu harus tegur sapa ya.
Harus tegur siapa? Kalau ketemu sama teman kita sesama muslim, bilang apa? Assalamualaikum. Ketemu sama temannya orang tua kita yang juga dia seorang muslim, maka harus bilang assalamualaikum. Jadi setiap ketemu sama seorang muslim, kita harus mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nah, jadi jangan diem aja kalau ketemu nanti ya, tapi mengucapkan apa? Mengucapkan assalamualaikum. Coba kita biar lebih semangat, kita yel-yel dulu, pakai sambil belajar bahasa Arab ya. Yel-yel sambil belajar bahasa Arab. Mau ndak? Coba tirukan sekarang ya. Ustadz ajarin dulu. Jadi caranya begini. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat. Nah, begitu ya. Sambil tangannya, kalau satu bilang satu gini ya. Kalau dua, dua gitu. Coba kita sama-sama. Sampai 4 aja, biar gak bingung. Ayo coba sama-sama. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat. Nah, kalau satu namanya wahidun. Kalau dua namanya isnani. Kalau tiga salasatun. Kalau empat arbaatun. Nah, sekarang coba kita ganti lagi yang lebih menarik. Kita ganti seperti ini. Penciptaku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam, musuhku setan, gitu ya. Ya. Bisa enggak? Coba sama-sama ya. Penciptaku, sambil nunjuk. Kalau penciptaku Allah nunjuk ke atas. Kemudian kalau nabiku siapa? Muhammad. Ya, sambil gini karena nabi kita Muhammad adalah sosok yang sangat kuat. Nah, kemudian kalau ditanya agamaku Islam, gini semua. Ya, bisa ya? Nah, coba kita sama-sama. Penciptaku Allah, nabiku Muhammad. Bingung ya? Kita ulang. Konsentrasi ya, konsentrasi biar tidak salah. Penciptaku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam, musuhku setan. Tuh, kok nunjuk saya? Setan nunjuk gini. Emang Ustadz setan? Kok nunjuk gini? Jangan nunjuk gini ya. Masa Ustadz ditunjuk gini? Setan gitu. Jangan dong. Kalau setan gini aja. Musuhku setan gitu ya. Ditunjuk ya setan. Biar kalah setannya ya. Coba ulangi. Kita ulang. Penciptaku Allah, nabiku agamaku musuhku setan. Nah, setan. Kalau setan harus ditunjuk. Di sini semua yang ada di sini takut setan apa enggak? Beneran nggak ada yang takut setan? Beneran nih nggak ada yang takut setan. Kalau ke kamar mandi sendiri berani apa enggak? Berani. Kalau mau ke kebun sendirian malam-malam berani enggak? Berani. Gitu ya.
anak solih solihah itu tidak takut sama setan. Kalau ada setan muncul di hadapan kita, langsung bilang musuhku setan. Ya, langsung tunjuk aja ya. Iya. Karena kita punya Allah, maka kita berlindung sama Allah biar nggak diganggu sama setan, gitu ya. Adik-adik, sekarang coba lomba duduk rapi. Judul kajian kita apa sekarang? Celakalah anak yang durhaka. Coba sekarang Ustadz mau nanya ini, siapa yang masih hafal hadis yang kemarin? Ayo coba sini maju. Gimana? Hadis kemarin gimana? Auladu ausat bil jannah. ulangi coba. Auladu ausat bil jannah. Al-walidu ausatu bil jannah. Ulangi lagi. Auladu Al-walidu Al-walidu ausatu bil jannah. Lagi coba ulangi. Auladu Al-walidu ausatu bil jannah. Nah, dapat hadiah nih. Buku. Kemarin dapat apa? Buku. Oh, sekarang jangan dekat buku, dapat ini aja. Sebentar, duduk dulu. Sabar. Yang akhwat sekarang, siapa yang bisa? Siapa itu? Coba maju sini. Namanya siapa? Ica. Namanya ibunya siapa? Putih Rahayu. Nama bapaknya siapa? Pak Cito. Pak Cito. Iya. Coba hafal enggak kemarin? Coba gimana? Al-walidu ausatu bil jannah. Nah, masya Allah. Mau jajan ya? Oke, nih jajan sunduk. Abdurrahman duduk yang baik, Abdurrahman. Abdurrahman duduk yang baik. Nah, coba sekarang kita murojaah hadis yang kemarin ya, sama-sama ya, biar gak lupa. Sama-sama. Al-walidu ausatu abwabil jannah. Coba sama-sama. Ausatu al-walidu ausatu abwabil jannah. Jangan gitu, duduk yang baik. Duduk yang baik. Sama Umi tuh di belakang ada. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Gak boleh gitu nak. Tuh lihat Umi dulu di sana tuh. Tuh kasih sama susu. Mau? Jadi kalau kita semuanya mau masuk surga, kita harus berbakti kepada orang tua. Ya, harus berbakti kepada siapa? Gak boleh mukul-mukul. Ini pindah sini, pindah ke sini. Di sampingnya Kois, pindah ke sana. Ayo pindah. Enggak, kamu. Pindah, ayo pindah. Geser. Dah situ. Jadi kita kalau mau masuk surga harus berbakti kepada siapa? Berbakti kepada orang tua. Itu loh, dikasih sama Umi itu. Dikasih
berbakti kepada orang tua, dan syaratnya juga tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi coba kita sekarang menghafal hadis lagi tentang keadaan orang yang durhaka kepada orang tua. Sama-sama tirukan ya. La yadkhulul jannah akun. La yadkhulul jannah akun. Lagi sama-sama, kurang semangat ini kayaknya. Lagi ya. La yadkhulul jannah akun. Coba kita lomba kayak kemarin ya. Yang menang akan, yang paling semangat, maka dia berhak untuk mendapatkan tisu. Mau tisu? Mendapatkan hadiah. Dimulai dari yang ikhwan terlebih dahulu. Dimulai dari yang ikhwan. Semangat ya. Ayo sama-sama tirukan. La yadkhulul jannah akun. Masya Allah. Nilainya 85. Alhamdulillah. Sekarang yang akhwat. Yang akhwat jangan mau kalah sama yang ikhwan. Coba sama-sama sekarang tirukan. La yadkhulul jannah akun. Masya Allah. Nilainya 80. Nah, berarti menang yang ikhwan. Berarti masih skornya sekarang 1 ikhwan, akhwat 0. Nah, coba sekali lagi. Mulai dari yang akhwat dulu sekarang. Jangan mau kalah yang akhwat. Atau yang ikhwan lagi aja. Ayo yang ikhwan lagi. Tirukan. La yadkhulul jannah akun. Masya Allah. Nilainya 90. Masya Allah. Yang akhwat jangan mau kalah ya. Ayo sekarang lebih semangat. La yadkhulul jannah akun. Nah, masa kayaknya ini masih menangan yang ikhwan ini ya. Yang ikhwan nilainya 90, yang akhwat 85. Nah, sekarang kita undi lagi yang ikhwan. Yang dia paling semangat, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Ustadz. Coba sekarang lagi ya. Konsentrasi dan tirukan. La yadkhulul jannah akun. Masya Allah. Ini semangat-semangat ini. Cuman yang belakang ini kok ngantuk malahan. Namanya siapa Mas? Aska. Aska rumahnya di mana? Jauh ya? Tadi bawah rumahnya ya? Nah, jadi ini yang dapat hadiah adalah siapa kakaknya? Oh iya. Yang dapat hadiah adalah siapa ya ini ya? Dapat hadiah siapa ya ini ya? Karena ada 2 nanti yang dapat hadiah. Karena Mas ini ngantuk, biar gak ngantuk dikasih hadiah aja ya. Oke, itu dapat hadiah. Senang nggak dapat hadiah? Biasa aja. Iya. Sekarang yang akhwat jangan mau kalah. Nanti akan kita tentukan siapa yang paling semangat dalam menghafal hadis. Coba sama-sama. La yadkhulul jannah. Kan yang akhwat, kamu akhwat. Ulangi. La yadkhulul jannah akun. Nah,
Siapa yang dapat hadiah ya ini ya? Ya, coba dibantu siapa tadi yang dapat hadiah? Siapa yang dapat hadiah ini dari sana ke kiri? Coba siapa yang dapat ya? Siapa ya yang dapat ya? Abdurrahman kok yang Abdurrahman yang nyamperin. Siapa yang dapat ini tadi? Coba sekali lagi. Sekali lagi yang semangat ya. La yadkhulul jannah aqun. Masya Allah. Jadi yang semangat itu siapa ya? Atau yang lagi ngantuk aja itu, biar gak ngantuk. Itu yang belakang itu sampingnya ya itu. Boleh maju ke sini, ambil hadiahnya. Sini, maju sini. Coba pegang mic-nya. Namanya siapa? Zarira. Ya. Rumahnya di mana? Di Tulangan. Di Tulangan. Iya, di sini juga kan Tulangan. Di antar siapa tadi? Ibu. Antar ibu. Masya Allah. Nih dapat hadiah. Biar nggak ngantuk dan semakin semangat. Tadi juga ada yang semangat. Nah, yang semangat juga akan mendapatkan hadiah. Coba Meme tadi. Coba ke sini Meme. Tadi semangat, Masya Allah. Nah, ini dapat jajan sunduk. Sama-sama. Nah, sekarang perhatikan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Aqun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, orang di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan dengan sangat tegas bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tuanya dia tidak akan masuk surga. Nah, kalau tidak masuk surga, berarti dia masuk kemana? Masuk ke neraka. Nah, coba di sini mau masuk surga, apa mau masuk neraka? Anak-anak di sini. Coba lagi. Di sini mau masuk surga, apa mau masuk neraka? Surga. Ya, di mana-mana cita-citanya umat Muslim semua itu masuk surga. Tidak ada yang bercita-cita masuk neraka, kecuali ada orang-orang yang enggan masuk surga. Ada nggak orang-orang yang enggan masuk surga? Ada. Perhatikan adik-adik, coba lomba duduk rapi. Ternyata ada juga orang yang enggan untuk masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku mereka akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasuki surga. Kemudian para sahabat heran, mana ada sih kok ada orang umat muslim yang tidak mau masuk surga? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, man aba? Ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga itu? Kemudian dijawab sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mau mentaatiku, maka orang tersebut akan masuk surga. Kemudian kebalikannya, man asani, barang siapa yang tidak mau mengikuti perintahku, maka dia adalah orang yang termasuk enggan masuk surga. Nah, kita mau yang mana nih? Mau yang masuk surga apa yang enggan masuk surga? Masuk surga tentu ya. Maka kalau kita mau masuk surga, harus mau mentaati perintah Rasul, mentaati perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, la yadkhulul jannah. Siapa? Aqun. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi orang yang durhaka itu mereka akan diancam tidak akan masuk surga, alias dia akan masuk ke dalam neraka. Yang dimana neraka itu adalah
tempat yang sangatlah tidak mengenakan. Tempat yang sangat sengsara sekali di neraka itu. Orang kalau sudah mau masuk neraka, maka dia hidupnya pasti tidak akan bahagia dan akan sangat sedih. Bagaimana tidak? Di neraka itu adalah tempat orang di mana orang-orang itu disiksa. Selama berapa lama waktunya? Bukan cuma 5 menit, bukan cuma setengah jam, bukan cuma 2 jam, bukan cuma 1 hari, juga bukan cuma 1 tahun, tapi beribu-ribu tahun. Bayangkan kalau disiksa di neraka, kemudian disiksa dalam waktu yang sangat lama sekali. Nah, itu pasti hidupnya sengsara sekali. Nah, maka kita harus punya cita-cita untuk masuk surga, jangan mau masuk neraka. Nah, caranya gimana? Caranya kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Nah, bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua itu gimana sih? Ada yang tahu enggak? Kalau belum pada yang tahu, kita kasih tahu ini. Nah, mau enggak dikasih tahu? Kalau nanti kita sudah tahu bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua, maka kita harus menghindari perlakuan-perlakuan ini. Kita sepakat dulu ya. Sepakat enggak? Kurang semangat. Masa sepakatnya sepakat? Nah, kurang semangat, harus sepakat gitu. Ayo. Ulangi ya. Kalau kita sudah mengetahui hal-hal atau jenis-jenis durhaka kepada orang tua, maka kita sepakat untuk menghindari jenis-jenis tersebut. Sepakat? Masya Allah, sudah sepakat ya. Berarti nanti kalau kita sudah tahu, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Sekarang siap-siap untuk mencatat. Nggak bawa buku? Siapa yang mau ngasih kertas abiu? Nah, itu kasih. Siap-siap nyatet. Nanti dari materi ini nanti akan dikasih pertanyaan tuh. Dan barang siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan nanti, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan hadiah. Nah, siapa yang mau hadiah? Saya juga. Ustadz boleh dapat hadiah? Enggak, buat adik-adik aja. Nanti hadiahnya ini khusus buat adik-adik. Nah. Sudah siap mencatat? Sudah siap belum? Yang pertama, bentuk dari durhaka kepada orang tua adalah Abdurrahman. Bentar ya nak ya, duduk di sini ya Abdurrahman. Bentar. Ini berubah-berubah ini tulisannya nak. Yang pertama adalah membuat orang tua menangis. Yang dimaksud, perhatikan sekarang. Sudah ditulis semua? Kalau sudah ditulis, maka perhatikan ke sini semua. Jadi, yang dimaksud membuat menangis ini bukan menangis terharu, bukan menangis bahagia, tapi menangis karena sakit hati. Nah, karena apa? Karena perbuatan atau ucapan dari sang anak. Jadi kita tidak boleh membuat menangis orang tua. Kalau kita membuat menangis orang tua, berarti kita termasuk anak yang durhaka. Nah, contoh dalam bentuk perbuatan. Nah, contoh dalam bentuk perbuatan. Kalau sekolah, di sini siapa yang sekolahnya masih diantar sama orang tua?
Semuanya ya diantar sama orang tua ya. Misal ini, dan jangan ditiru, ini hanya contoh dan tidak boleh ditiru. Nah, misal pamitnya berangkat ke sekolahan. Pamitnya berangkat ke sekolahan. Tiba-tiba nyampe di depan gerbang, dia nggak masuk ke sekolahan, tapi muter balik dia. Kemana? Ke rental PS misal. Nah, jadinya gak jadi sekolah, tapi jadinya main PS. Nah, ini termasuk perbuatan yang bikin orang tua kita nangis. Kenapa? Karena bolos sekolah, karena menyakiti hati orang tua. Nah, jadi orang yang seperti ini, anak yang seperti ini dikhawatirkan nanti dia adalah termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Maka jangan sampai kita seperti itu. Contoh lagi, bukan hanya sekolah, ngaji misal. Siapa yang di sini masih setiap harinya ngaji? Setiap harinya ngaji siapa? Masya Allah. Berarti semuanya insya Allah jadi ahlul Quran ya. Misal pamitnya berangkat ngaji, bilang sama orang tuanya, ayah, ibu, aku pamit berangkat ngaji. Oh iya, ini loh, uang sakunya buat jajan, dikasih uang saku. Kemudian sampai keluar rumah, lah kok beloknya bukan ke gang tempat ngaji, tapi beloknya ke orang jualan jajan. Terus nongkrong di situ lama, nggak ngaji sampai pulang sudah waktunya selesai jam ngaji baru pulang dia. Nah, ini termasuk orang yang durhaka dia. Dia tanpa sengaja sudah menyakiti orang tua, tanpa sengaja menyakiti kedua orang tua. Nah, ini dalam bentuk perbuatan. Sekarang coba kita contohkan dalam bentuk perkataan atau ucapan. Semisal kita sudah contohkan kemarin. Misal ketika ada si Fulan adalah anak dari ayah bundanya. Nah, kemudian bundanya nyuruh anaknya, nak, minta tolong ibu belikan kencur di Melijo gitu misal. Ya, nak, minta tolong ibu belikan kencur di Melijo. Kemudian ternyata si anak tadi lagi mainan game di HP-nya. Lagi mainan game. Nggak mau itu. Tiba-tiba orang tuanya dijawab seperti itu. Nggak mau ibu aja beli sendiri sana. Gitu. Nah, ingat, ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan kepada orang tua. Dan bisa jadi anak yang seperti ini adalah anak yang termasuk durhaka kepada orang tua. Intinya apa? Kita tidak boleh membentak-bentak orang tua kita. Kita tidak boleh berbicara nada tinggi. Ibu. Nah, jadi ketika manggil, kita jangan dari jauh. Kalau bisa kita samperin dulu baru dipanggil gitu ya. Jangan ibunya lagi di dapur, kita lagi di luar pagar. Ibu gitu dipanggil. Ibu gitu. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Bisa jadi termasuk perbuatan yang durhaka ya. Nggak boleh kita meninggikan suara kita atau membuat orang tua kita sakit hati sehingga orang tua kita menjadi menangis karena tingkah laku kita. Orang tua kita menjadi menangis karena perbuatan kita atau ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan. Kemudian yang kedua sekarang, siap-siap mencatat. Yang keberapa sekarang? Yang kedua. Yang kedua adalah bermuka masam. Yang kedua adalah bermuka masam. Nanti Ustaz jelaskan apa itu bermuka masam.
Bermuka masam. Jangan, Nak. Sudah semua ditulis? Sekarang perhatikan lagi ke sini. Apa yang dimaksud bermuka masam? Coba perhatikan gak Ustaz semua. Bermuka masam itu kurang lebih seperti ini. Enak enggak kalau dilihat seperti ini? Enak enggak? Nggak enak pasti. Nah, jadi perbuatan seperti ini bermuka masam itu termasuk perbuatan yang mengandung perbuatan durhaka kepada orang tua, sehingga orang tua ketika melihat kita itu dengan perasaan yang tidak enak, dengan perasaan yang tidak enak sekali. Kenapa? Anaknya bermuka masam terus gitu. Mungkin karena orang tua misal lagi belum punya rezeki uang, kemudian anaknya minta ngotot buat beli mainan. Nah, biasanya siapa yang pernah kayak seperti itu? Ayo, siapa yang pernah seperti itu, minta mainan tapi belum diturutin? Nah, kemudian kita biasanya mengerutkan alis kita gini, bermuka masam gini. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak boleh seharusnya. Ya, seharusnya kita harus tahu. Nanti insya Allah kalau kita dikasih atau orang tua dikasih rezeki sama Allah, pasti akan dibelikan. Pasti akan dibelikan. Ya, jadi kita tidak boleh bermuka masam, tidak boleh mengerutkan alis kita jadi gini. Harusnya gimana? Gini. Coba senyum semua gimana kalau senyum? Jangan gini juga. Ini campuran ini, senyum sama ini. Jangan gini juga, ini gak enak ini. Ini senyumnya senyum palsu ini. Jadi gini senyum. Kalau bisa senyumnya pakai senyum 3 jari. Gini ya senyum. Biar orang tua kita bahagia. Dan kalau di hadapan orang tua kita, kita juga harus menampakkan wajah yang ceria. Tidak boleh gitu, gak boleh gini terus ya. Harus ceria gini. Senyum. Jadi bibirnya ditarik. Ditarik ya. Umi Abdurrahman Mi. Jadi yang kedua adalah bermuka masam, adalah termasuk perbuatan yang mengandung perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya, yang nomor berapa sekarang? Nomor 3. Berdusta kepada orang tua. Berdusta. Berdusta kepada orang tua. Sini loh, Mi. Kasihkan itu. Itulah. Dia mau keluar. Jadi yang ketiga adalah apa? Berdusta kepada orang tua. Apa sih berdusta itu? Berdusta itu bohong. Bohong tahu? Tahu, berbohong. Berbohong ya, tidak boleh berbohong. Coba perhatikan ke sini. Semuanya perhatikan, diingat tadi adab-adab tentang majelis ya. Tidak boleh gaduh, tidak boleh bergurau dan diperhatikan. Jadi tidak boleh berbohong kepada orang tua. Misal orang tua ini mau ngasih titipan kepada guru kita berupa uang. Nah, siapa yang pernah dititipin sama orang tua berupa uang kepada gurunya? Terus kok tiba-tiba
dilihat uangnya banyak ini, kalau buat dibeli jajan ini dapat banyak ini kayaknya. Bisa buat beli pentol, bisa buat beli maklor, beli buat Hot Wheel juga, bisa buat beli Hot Wheel ya. Nah, banyak banget ini. Karena uangnya yang dititipkan banyak. Tiba-tiba uangnya yang dititipkan mau dikasihkan ke gurunya, tiba-tiba diambil. Kemudian dibuat beli jajan. Kemudian ditanya sama orang tuanya pas pulang, "Nak, tadi uangnya sudah dikasihkan ke gurunya apa belum?" Dia bilang sudah, padahal uangnya ditaruh sakunya sendiri buat beli apa? Beli jajan. Nah, ini termasuk adalah perbuatan dusta, perbuatan berbohong. Dan perbuatan ini termasuk adalah perbuatan yang mengandung perbuatan durhaka kepada orang tua. Kita tidak boleh melakukan perbuatan seperti ini, yaitu berbohong kepada orang tua. Contoh lagi, ketika kita dikasih tugas sama guru kita, siapa yang suka dikasih PR sama gurunya? Angkat tangan. Nah, biasanya kita dikasih tugas sama guru kita. Misal, kita dikasih tugas ngaji. Nah, tugas ngaji berupa membaca Al-Quran 5 ayat misal. Kemudian ditanya sama orang tuanya, "Nah, tadi di tempat ngaji dikasih PR apa enggak?" Nah, karena dia tidak mau mengerjakan PR, dia bilang sama orang tuanya, "Enggak ada tadi, enggak ada PR." Padahal ada tadi, dikasih sudah. Nah, ini termasuk berbohong kepada kedua orang tua, dan ini termasuk perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Tidak boleh kita berbohong kepada kedua orang tua, sekalipun bercanda. Ya, diingat, sekalipun itu adalah hal yang bercanda. Jadi bercanda itu tidak boleh berbohong. Contoh misal, "Mas, kamu mau tak kasih ini?" Tapi bohong. Nah, ini termasuk bercanda. Ini termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan ya. Jangan sampai kita bercanda seperti itu, terlebih-lebih sama orang tua. Sama teman nggak boleh, terlebih lagi sama orang tua nggak boleh kita berbohong ya. Contoh apalagi kalau biasanya berbohong tapi bercanda, gimana? Banyak ya biasanya. Biasanya gitu. Coba biasanya itu gini, berbohongnya lagi kalau sama teman. Lihat di sana. Ada apa sih? Wah, biasanya apa? Jarinya gini. Coba lihat sana itu ada apa? Nah, padahal nggak ada apa-apa. Ini juga termasuk perbuatan berbohong. Ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh berbohong. Jadi anak yang solihah itu dia tidak berbohong. Dia selalu berbuat jujur, terlebih lagi kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh berbohong ya. Kemudian selanjutnya yang keberapa ini? Yang keempat. Siap-siap dicatat. Nomor 4. Sudah siap dicatat? Yang nomor 4 adalah membantah perkataan orang tua. Membantah perkataan orang tua. Nomor berapa ini? Nomor 4. Sudah ditulis semua? Yang nomor 4 adalah membantah perkataan orang tua adalah termasuk perbuatan durhaka. Misal, contoh, perhatikan ke sini semua. Contohnya, orang tua menyuruh anaknya ketika anaknya sedang main-main, "Nak, jangan main-main di dekat sungai. Nanti kamu kecemplung sungai terus hanyut."
Nah, kemudian dikatakan sama anaknya, enggak apa-apa kok, Bu, enggak apa-apa kok ya. Aku loh enggak ke pinggir-pinggir, aku cuma lihat aja. Nah, ini termasuk membantah kepada orang tua. Nah, lagi, Nak, jangan kamu naik-naik pohon, nanti jatuh. Kemudian anaknya bilang, enggak apa-apa kok, aku bisa gitu. Aku nggak akan jatuh. Kemudian beberapa menit kemudian dia terpleset, akhirnya jatuh. Nah, ini termasuk perbuatan yang membantah, perkataan membantah, dan ini dilarang. Tidak boleh kita membantah kedua orang tua selagi orang tua kita berbicara yang baik, selagi orang tua kita memerintahkan yang baik-baik, maka tidak boleh kita membantah. Harusnya gimana? Harusnya kita nurut, tidak boleh membantah. Harusnya nurut, nggak boleh membantah. Yang nomor berapa selanjutnya? Nomor 5. Yang nomor 5 adalah tidak membantu pekerjaan orang tua, pekerjaan rumah. Ulangi, tidak membantu pekerjaan rumah. Tidak membantu pekerjaan rumah. Nomor berapa ini? Sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, maka diperhatikan ke sini semua. Jadi anak yang termasuk anak yang durhaka kepada orang tua adalah dia tidak mau membantu pekerjaan rumah yang dikerjakan orang tua. Bahkan dia sukanya memerintah. Ibu, ambilkan ini dong. Ibu, ini loh, minta tolong ini. Ibu, ambilkan makan dong. Nah, ini termasuk perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan anak kepada orang tuanya. Harusnya apa? Harusnya anak yang membantu pekerjaan orang tua. Bahkan dia memerintahkan orang tuanya, layaknya orang tua itu pembantunya. Nah, dia memerintahkan orang tuanya layaknya seorang pembantu. Ibu, ini loh kotor, ini pel dong gitu. Nah, Ibu, ambilin makan dong gitu. Nah, ini termasuk perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Harusnya apa? Harusnya kita yang harusnya bisa membantu orang tua, bukan kita yang memerintah orang tua. Kita sepakat enggak? Kita bahwasanya adalah anak yang sudah dewasa. Siapa yang sepakat di sini bahwasanya kita sudah dewasa? Atau masih bayi yang masih harus kalau ke kamar mandi minta dicebokin? Nah, atau anak bayi yang masih disuapin? Atau sudah dewasa semua ini? Sudah dewasa semua ya, sudah beranjak dewasa semua ya. Jadi kalau kita sudah merasa jadi anak yang sudah beranjak dewasa, maka seharusnya kita tidak boleh merepotkan orang tua kita. Kita harusnya yang membantu orang tua kita. Misal contoh, perhatikan semuanya. Zaki kenapa? Mau kemana? Kenapa kok mau pulang? Oh, mau buka di rumah gitu. Oh ya. Gak mau buka di sini bareng-bareng. Oh, ntar aja nanti balik. Ya udah, nggak apa-apa. Perhatikan semuanya ke sini. Jadi kalau kita sepakat bahwasanya kita ini adalah anak yang sudah beranjak dewasa, harusnya kita membantu orang tua. Misal orang tua ini sudah capek dari tadi itu nyuci baju, kemudian ngerawat adik kita, jemput sekolah kita, kemudian ngelihat rumah kita masih kotor. Apa yang harus kita lakukan? Bantu untuk membersihkan rumah kita, nyapu-nyapu.
tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Jadi kita harus inisiatif. Kalau rumah kita kotor, maka harus ambil sapu kemudian dibersihkan. Ya. Kemudian kalau ibu kita misal lagi kecapean atau ibu kita sedang lagi mengandung adik kita mau mempunyai adik baru misal. Ibu kita lagi hamil. Maka harus kita bantu ibu kita, misal lagi mau belanja ibu kita, biar aku aja bu yang belanja gitu ya, bukan malah sebaliknya, malah memerintah. Nah itu tidak boleh. Coba sekarang siapa yang di sini sering bantu orang tuanya membersihkan rumah? Angkat tangan. Nah. Beneran nih bantuin. Fawas bantuin apa pekerjaan rumah biasanya? Nyapu. Beneran? Nanti gak boleh gitu ya. Kita harus berhusnuzon ya kepada teman kita ya. Kalau dia bilangnya iya, ya udah kita harus percaya. Beneran ya, tapi ya bantu nyapu apa? Teras atau nyapu depan itu jalan raya itu disapu. Gitu ya, harus mau bantu nyapu. Jangan suka merintah. Jangan suka merintah orang tua. Layaknya orang tua itu pembantu, terkecuali orang tua kita memang mau membantu kita, misal mau menyiapkan makanan kita, maka tidak apa-apa karena tidak kita suruh-suruh. Kalau bisa kita jangan sampai menyuruh-nyuruh orang tua kita ya. Terkecuali sesuatu yang urgent, sesuatu yang memang mendesak, minta tolong. Misal ada mainan kita kesangkut di pohon, nah, otomatis kan kita tidak bisa ngambil. Kita minta tolong baik-baik kepada orang tua kita. Ibu, ayah, mainanku kesangkut, layanganku kesangkut di atas pohon, minta tolong ambilin boleh? Nah, gitu nadanya dengan baik-baik, bukan ayah itu mainanku kesangkut, ambilin gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, itu termasuk perkataannya yang tidak bagus. Yang selanjutnya, nomor berapa ini? Nomor berapa? Nomor 6. Siap-siap catat. Yang nomor 6 adalah membebani orang tua dengan segunung permintaan. Membebani orang tua dengan segunung permintaan. Nah. Membebani orang tua dengan segunung permintaan. Gunung itu coba kalau sudah ditulis perhatikan ke sini. Siapa yang pernah lihat gunung? Siapa yang pernah lihat gunung langsung? Bukan gunung yang gambar sendiri itu ya, bentuknya segitiga, kemudian ada jalannya, terus sawahnya bentuk centang gitu ya, itu sawahnya. Pernah lihat gunung ya? Coba, gunung itu besar apa kecil? Besar sekali. Bahkan kalau dilihat dari jauh itu masih kelihatan besar. Apalagi kalau kita samperin, itu besar sekali gunung itu. Sangat besar. Nah, maksudnya di sini adalah membebani orang tua dengan banyak sekali permintaan dari kita. Contohnya apa? Contoh, ada seseorang anak itu minta
minta permintaan yang sangat banyak. Misal minta dibeliin mainan yang bisa jalan-jalan, misal. Ya, silakan. Minta dibeliin mainan mobil-mobilan. Minta dibeliin tas yang branded, misal. Minta dibeliin sepatu itu mahalnya 1 juta, misal. Kemudian minta dibeliin bermacam-macam pokoknya. Nah, ini termasuk perbuatan yang sehendaknya tidak boleh kita lakukan terhadap orang tua kita. Nah, jadi kalau memang kita butuh sesuatu, maka kita bicarakan baik-baik kepada orang tua kita. Bilang sama orang tua kita, perhatikan, coba tirukan sama-sama ketika kita minta sesuatu kepada orang tua kita. Ibu minta tolong. Diusahakan setiap kita bicara, ketika kita mau minta sesuatu kepada orang tua kita, diusahakan dengan perkataan seperti itu yang baik. Ibu minta tolong, ayah minta tolong. Kalau kita mau beli sesuatu, butuh. Kalau kita butuh sesuatu, misal kok buku kita mau habis, misal. Buku kita mau habis ini, maka kita bahasakan dengan bahasa yang baik ke ibu kita. Ibu, bukuku habis. Bolehkah minta tolong untuk belikan buku? Seperti itu ya. Bukan dengan perkataan yang tidak bagus. Bu, bukuku habis, tolong belikan. Itu kurang bagus perkataannya. Atau minta yang macam-macam. Bu, aku mau buku yang tebelnya setebel meja, pokoknya segini tebelnya, biar gak habis-habis aku kalau nulis. Ini termasuk permintaan yang aneh-aneh ya. Permintaan yang sehendaknya kita tidak lakukan. Jadi orang tua kita perhatikan, orang tua kita itu sudah banting tulang untuk bekerja, untuk mencari nafkah buat kita. Jangan sampai kita membebani dengan perbuatan yang lain-lainnya. Gitu ya. Zaki tidak boleh gangguin temennya ya. Zaki termasuk anak soleh apa bukan? Enggak. Zaki nanya ke Zaki sekarang. Zaki coba jawab. Zaki termasuk anak soleh apa bukan? Soleh? Bilang soleh? Soleh. Kalau anak soleh tidak boleh gangguin temennya ya. Ya? Ya, sepakat ya? Nah, jadi anak soleh itu tidak boleh mengganggu temannya. Selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 7. Siap-siap dicatat. Mencuri harta orang tua. Yang nomor 7 adalah mencuri harta orang tua. Nah, ini termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Semisal, perhatikan kalau sudah selesai nyatatnya, perhatikan semua ke sini. Semisal begini, kita ini diiming-imingin sama teman kita sebuah mainan. Mainan itu bagus sekali. Misal mainan itu robot-robotan. Robot-robotannya itu bisa ngangkat pedang. Kemudian dia bisa loncat. Kemudian juga bisa nyala. Kepengen nggak kita mainan kayak gitu? Kepengen nggak kita? Contoh adalah robot Gundam. Siapa yang tahu Gundam? Robot Gundam nggak tahu? Itu robot dari Jepang ya. Misal kita diiming-imingin nih, kita diiming-imingin sama teman kita. Aku lo punya robot Gundam bagus ya. Dia bisa ngangkat pedang, dia bisa nyala-nyala, dia bisa lompat dan jalan-jalan, dia bisa perang. Nih kamu nggak punya kan? Kemudian terbesit dalam hati kita, orang tuaku pasti bisa membelikan aku. Kemudian ke orang tuanya, minta ke orang tuanya, ibu, ayah, aku mau mainan yang kayak itu, si Fawas itu punya. Si Fawas itu punya mainan Gundam yang bagus. Aku
aku mau kayak gitu. Kemudian dibilang sama orang tuanya, nak, mainannya itu mahal. Nanti ya kalau sudah ada rezeki, insya Allah dibelikan sama ayah bunda. Gak mau, aku maunya sekarang pokoknya. Aku mau nyamain punyanya Fawas misal. Aku pokoknya harus punya sekarang. Abi atau Umi, ayah sama bapak belum punya uang. Nah, nanti kalau sudah ada rezeki dibeliin. Kemudian si anak tidak mau percaya. Kemudian tiba-tiba pas ayah sama ibunya sudah tertidur, nah dia mengendap-endap ke kamarnya, dibuka. Ya, dibuka, mengendap-endap tuh. Dia tahu letak uangnya ayahnya di mana. Kemudian dibuka pelan-pelan lacinya. Kemudian ketemu. Nah, ini yang aku cari-cari untuk beli mainan Gundam ini. Dicuri uang orang tuanya, kemudian dia keluar. Akhirnya dia dapat mainan. Nah, perbuatan yang seperti ini, mencuri harta orang tua, termasuk perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi pencuri, ya. Pencuri itu bukan termasuk perbuatan anak solih. Bahkan pencuri juga dia akan diancam neraka oleh Allah. Jadi mungkin 7 aja yang kita bisa pelajari. Coba satu-satu sekarang. Yang nomor 1 apa tadi? Membuat orang tua menangis. Yang nomor 2, bermuka masam seperti ini. Yang nomor 3, berdusta atau berbohong kepada orang tua. Selanjutnya nomor 4, ulangi, nomor 4 apa? Membantah perkataan orang tua. Nomor 5, ya, tidak membantu pekerjaan rumah. Terus nomor 6, membebani orang tua dengan segunung permintaan. Yang nomor 7, mencuri harta orang tua. Nah, ada berapa semuanya? Nah, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, maka ketujuh perilaku ini, perbuatan ini, hendaknya kita hindari jauh-jauh. Jangan sampai kita melakukan perbuatan ini. Tidak boleh kita melakukan berdusta, tidak boleh kita bermuka masam, tidak boleh kita membantah, tidak boleh kita apalagi, tidak boleh kita mencuri hartanya dan yang lainnya. Maka kita harus perhatikan, tidak boleh kita seperti itu. Coba sekarang kita hafal lagi hadis tadi. Masih hafal apa sudah lupa? Coba sama-sama. La yadkhulul jannah aqun. Nah, siapa yang bisa menghafal? Ini Harun dulu tadi. Duduk dulu. Zaki duduk dulu. Sabar. Ayo Harun. Sufyan ya. Sufyan. Nih pakai mic. Coba. Ayo. La yadkhulul jannah Akun. Artinya tahu? Nggak tahu ya, gak apa-apa. Nih dapat hadiah berupa tepak makan. Duduk dulu. Sekarang di hitungan yang ketiga, maka angkat tangan. Yang ikhwan aja sekarang. 1, 2. Kalau gini terus nggak dihitung. Kalau gini terus nggak dihitung nanti. 2,5. 2,5. 3. Ayo nih Mika sudah dapat kemarin? Mika sudah dapat?
Sudah ya? Belum apa sudah? Belum ya, ayo. Ayo, Mika maju. La yaltaqulul jannah. Ya dakhulul. La yataqulul jannah. Siapa? Terus? Akul. Akun. Artinya tahu? Jangan ulang. Nih dapat buku. Siapa yang tahu artinya? Coba. Artinya apa? Apa artinya? Tahu enggak? Enggak tahu jangan angkat tangan. Yang tahu artinya. Yang tahu artinya angkat tangan. Yang tahu, enggak tahu semua nih. Yang akhwat sekarang siapa yang tahu artinya? Ayo maju. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Dapat ini. Sekarang lagi yang akhwat sekarang. Yang akhwat siapa yang hafal? Siapa yang hafal hadis Jibril? Panjang itu. Siapa yang hafal hadis tentang durhaka kepada orang tua? Angkat tangan. Kamu akhwat. Nah itu yang merah, yang merah. Ayo. Yang kerudung merah. Kerudung merah. Jangan sampai lepas. Sini. Perkenalkan dulu namanya siapa? Kanza. Kansa. Rumahnya di mana? Tarik. Ditarik. Masya Allah ini jauh nih. Paling jauh kok nggak angkat tangan tadi. Datangnya telat ya. Tarik di Polosewu dah. Bukan. Ditarik pokoknya ya. Jauh nih. Coba gimana hadisnya tadi? La yadkhulul jannah. Akun. Artinya apa? Akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Iya, Masya Allah nih. Karena jauh dan bisa hafal dapat 2. Bilang apa? Iya, sama-sama. Masya Allah, itu rumahnya tarik. Ya. Bukan tarik itu yang di ini, tarik ini. Ya, bukan. Itu tarik lawannya dorong itu. Sekarang yang akhwat lagi. Yang akhwat lagi. Coba sebutkan bentuk durhaka yang nomor 1 tanpa melihat buku ke depan. Angkat tangan. Ayo. Itu. Sini, maju sini ke depan. Ayo, sendiri gak apa-apa. Mandiri. Ayo ini. Perkenalkan dulu namanya siapa? Dinda. Siapa? Dinda, ya. Coba sebutkan apa nomor 1 tadi? Membuat orang tua menangis. Membuat orang tua menangis. Masya Allah ini dapat hadiah. Sama-sama. Sekarang yang ikhwan lagi. Ayo siap-siap. Siapa yang bisa menyebutkan yang nomor 2? Nah itu, ayo. Maju. Namanya siapa? Atta Halilintar bukan? Coba sebutkan nomor 2 apa? Bermuka masam. Nah nanti kalau sama orang tua tidak boleh bermuka masam ya. Nah, harus senyum. Gimana kalau senyum? Nah, sip gitu.
Yang ikhwan lagi. Nah, ini kalau yang nggak nyatet ini nggak tahu dia. Yang ikhwan lagi, coba sebutkan yang nomor 3. Zaki apa Zaki? Zaki apa Zaki nomor 3? Berdusta kepada orang tua. Iya. Berdusta kepada orang tua. Nih, dapat jajan sunduk. Makasih. Sama-sama. Sekarang yang akhwat lagi. Yang akhwat, coba sebutkan yang nomor 4. Ayo. Nih. Namanya siapa? Amira. Amira. Apa nomor 4? Nomor 4 apa? Membantu orang tua. Tidak membantu orang tua gitu ya. Nih dapat ini princess. Selanjutnya ikhwan lagi. Nomor 7. Ayo. Sudah dapat, nggak boleh. Ayo, Abiu. Apa Abiu? Nomor 7. Tidak mencuri harta orang tua. Iya, tidak mencuri harta orang tua. Mencuri harta orang tua. Yang break ya sudah ya. Oke. Karena sudah mau maghrib, kita siap-siap untuk berbuka ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.